Redenominasi. Mungkin beberapa dari kalian banyak yang sudah tahu bahwa Pak Purbaya baru-baru saja mengumumkan bahwa dia memasukkan rencana redenominasi rupiah ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu redenominasi, ya basically ini adalah rencana untuk menghapus 3 buah nol daripada rupiah. Jadi uang 1.000 itu jadi 1 rupiah, 10.000 jadi 10 rupiah, 50.000 jadi 50 rupiah, 100.000 jadi 100 rupiah, dan seterusnya. Tapi pemotongan ini tidak akan mengubah nilai daripada rupiah itu sendiri. Jadi contohnya, ya harga mobil yang tadinya itu 200 juta, sekarang akan menjadi 200.000. Harga bakso yang tadinya 20.000, jadinya akan 20 rupiah. Harga jaket yang tadinya 200.000, jadi cuma 200 rupiah. Jadi emang harga-harga barang di luar sana juga akan hilang juga, nolnya 3. Ya, kedengarannya emang bagus, kedengarannya tidak ada masalah. Tapi mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau Indonesia sudah pernah melakukan redenominasi di zaman dahulu. Dan efeknya itu kacau sekali. Gue percaya Pak Purbaya pasti 100% sangat aware dengan sejarah tersebut. Tapi gue pribadi sangat penasaran gimana beliau bisa mengeksekusi hal yang sama tanpa punya efek samping yang sama. Gue sudah pernah buat video yang sangat mirip dengan video ini di bulan Juni kemarin dengan judul Kenapa Rupiah Nolnya Ada Banyak. Videonya yang ini. Itu videonya lumayan rame, ada 500.000 orang yang nonton. Tapi karena ini lagi pas banget momennya, gue ingin cerita lagi sedikit di sini dengan tambahan informasi yang sudah gue dapatkan dari negara-negara di luar juga. Kenalin, nama gue Jos Kultom. Di channel ini gue suka ngebahas tentang konspirasi, teknologi seperti AI, kripto, dan juga finance, dan juga lainnya. Gue juga mulai produksi podcast, so hopefully kalian bisa menikmatin obrolan gue dengan bintang tamu yang lainnya juga. Please do subscribe, kita udah mau 300.000 subscribers, dikit lagi. So thank you so much guys, kita mulai ke videonya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Sekali lagi, gue sudah pernah ceritain hal yang sama ini sepanjang 30 menit di video gue yang lama. Oke, yang ini yang tadi gue bilang. Tapi supaya kalian bisa ingat-ingat sedikit ceritanya, gue akan ceritain ulang dengan lebih ringkas aja. Ya, kalau kalian mau nonton versi lebih lengkapnya, cek video yang itu. Indonesia tuh sebenarnya sudah pernah memodifikasi rupiah kita beberapa kali. Ya, redenominasi itu sekali, ada Sanring sekali, sama Gunting Syarifuddin sekali. Ya, lebih tepatnya 3 kali lah. Dan apakah ada efek bagusnya? Tidak ada. Ya, bisa gue bilang tidak ada. Rakyat itu dirugiin semua dan bahkan rakyat itu trauma. Tahun 1950 pertama kali, ya semua uang rakyat itu nilainya yang di atas 5 rupiah itu wajib digunting setengah. Ini bukan metafora ya, beneran digunting. Jadi uang kertas itu digunting beneran. Yang sebelah kiri ini masih bisa dipakai jadi nilai 2.500. Sementara yang sebelah kanan itu berubah jadi pinjaman paksa ke negara. Ya, bunganya itu adalah 3% per tahun. Cairnya itu 40 tahun kemudian. Dan itu pun kalau kalian masih hidup buat ngeklaim ini. Ini di sejarah namanya adalah Gunting Syarifuddin. Mungkin kalian taunya cuman, oh ya itu uangnya dipotong jadi 2 gitu. Tapi yang kalian nggak tahu adalah yang sebelah kanannya itu wajib dikasih ke negara as pinjaman paksa. Jadi uang rakyat tiba-tiba hilang setengah. Lanjut ke 1959, pemerintah nggak lagi nyuruh rakyat untuk motong uangnya sendiri. Tapi nilai nominalnya langsung dipotong 90% lewat pengumuman tengah malam. Simpanan di bank di atas Rp25.000 itu langsung dibekuin dan dianggap jadi utang ke negara. Gantinya apa? Mereka akan dapat surat utang obligasi ya sebanyak 3,5% per tahun yang nggak semua orang juga sempat untuk nikmatin. Ya, banyak yang keburu meninggal juga sebelum bisa cairin karena jatuh temponya itu adalah 45 tahun. Dan terakhir di tahun 1965, pemerintah ngilangin 3 langsung dari rupiah. Persis yang kayak Pak Purbaya mau lakukan sebenarnya. Tapi harga-harga barang itu somehow tidak mau ngikutin redenominasinya. Bakso itu tetap mahal, sabun-sabun tetap mahal, gaji rakyat juga jadinya terasa kecil banget dibandingkan harga-harga barang, dan yang dirugikan adalah rakyat. Sebenarnya harga-harga barang turun, tapi tidak sesuai redenominasinya. Nanti gue bakal jelasin di belakangnya, namanya rounding. Nah, setelah 3 kali kejadian ini, trauma masyarakat Indonesia, terutama generasi yang tua ya, itu masih nempel sampai sekarang. Makanya, setiap kali ada wacana redenominasi ini muncul, reaksi pertama rakyat itu bukan penasaran, tapi takut sebenarnya. Dan kalau kalian ingat-ingat, di sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah, ini gue masih kecil, masih SD bahkan, info mengenai redenominasi ini tuh udah ada di TV. Dan kenapa redenominasi ini harus ada?
Karena negara tersebut sebenarnya gagal dalam menjaga inflasi mata uangnya. Inflasi yang membuat harga-harga barang itu jadi mahal banget dan uang yang kalian pegang itu terus berkurang nilainya kayak sampah. Jadi untuk membuat uang ini menjadi lebih bisa dilihat karena nolnya tidak kebanyakan dan bisa lebih dipercaya sama kancah internasional, maka nolnya harus dikurangin. Kalau gue bisa bilang ini adalah semacam tirai yang ditutupin supaya sejarah yang kelam itu tidak terlalu diingat-ingat. Oke, kita sekarang ngelihat ke sisi negara-negara yang lain. Apakah pernah ada negara yang melakukan redenominasi ini? Jawabannya ada, tapi ada yang hasilnya bikin ekonomi itu bangkit, dan ada juga yang malah bikin rakyatnya itu makin masuk ke dalam jurang yang baru. Ya, contohnya Turki. Ya, Turki di tahun 2005, pemerintahnya itu hapus 6 nol dari uang mereka. Jadi kita masih lebih mending sebenarnya. Jadi uang 1 juta lira ya yang lama itu langsung jadi 1 lira yang baru. Awalnya tuh banyak yang nyangka ini tuh kayak bakal bikin ekonomi anjlok karena semua harga itu tiba-tiba dikurangin 1 juta. Ya 0,06 itu hilang semua. Tapi ternyata enggak. Karena pemerintahnya udah beresin ekonominya duluan. Inflasi mereka berhasil tekan dan utang itu bisa mereka kontrol. Sistemnya udah digital gitu loh. Udah gampang buat dikontrol lah. Tapi tetap aja biayanya itu nggak kecil ya. Semua sistem perbankan, ATM, dan software akuntansi itu harus dirombak total semuanya. Dan transisi mereka tuh kurang lebih selama setahun. Ini bikin sempat banyak orang bingung. Mana lira yang lama, mana lira yang baru. Ya tapi kalian lihat sendiri lah. Sekarang Turki itu inflasinya udah meroket lagi sekarang. Jadi I guess mereka mungkin harus redenominasi lagi. Terus kita lanjut ke Ghana ya tahun 2007. Mereka ngilangin 4 nol dari mata uang cedi namanya. Tujuannya buat nyederhanain transaksi dan nurunin biaya cetak uang. Tapi kejadiannya apa? Banyak rakyat yang salah paham. Ngira uang mereka itu dipotong juga nilainya, sama kayak Turki tadi. Efeknya banyak yang simpan uang fisik dan takut ditipu. Dan pedagang-pedagang kecil itu mulai naikin harga pelan-pelan. Nah, lahirlah di sini yang namanya adalah inflasi semu. Barang-barang itu naik bukan karena demand-nya besar, tapi karena reason yang tidak ada hubungan sama market sama sekali. UMKM di sini banyak yang berhenti jualan sementara karena nggak ngerti sistem harga yang baru, basically. Nah, lalu terjadi juga di Brazil. Ceritanya beda lagi. Mereka itu gagal sampai 5 kali sebelum akhirnya redenominasi yang terakhir itu berhasil. Nama mata uang itu juga sempat diganti-ganti ya, dari Cruzeiro sampai jadi Cruzado dan terakhir itu jadi Real. Dan setiap kali mereka gagal, kepercayaan rakyat sama mata uang itu makin lama makin hancur. Baru pas reformasi fiskal itu jalan, inflasi itu turun dan keuangan publik itu diperketat, redenominasi yang terakhir bisa berjalan dengan mulus. Jadi, kalau kita ngelihat cerita daripada ketiga negara tersebut, apakah redenominasi itu bagus? I guess ada bagusnya. Tapi ini bukan solusi utama menghilangkan inflasi ya. Malahan ini cuma kosmetik tadi yang seperti gue bilang, menyembunyikan keburukan masa lalu yang bikin nolnya itu jadi banyak banget. Dan dari yang kita sudah pelajarin, kalau implementasinya terburu-buru dan rakyat itu tidak tahu knowledge tentang ini, tidak dibiasakan bahwa mereka tahu nih, oh kita bentar lagi akan dipotong 3 nolnya. Rakyat itu bisa panik dan kepercayaan terhadap mata uangnya bisa runtuh. Sekarang kita masuk ke realita yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah ngasih sinyal kalau draft undang-undang redenominasi ditargetin kelar sebelum tahun 2027. Artinya kita bisa ngelihat 3 nol dihapus dari rupiah kapan saja setelah itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bakal siap? Masalah paling pertama dari efek redenominasi ini adalah sebenarnya efek rounding harga yang tadi gue bilang inflasi semu tadi itu. Kalian bayangin ya, harga bakso yang misalnya tadi cuma Rp15.000, itu kan harusnya jadi Rp15 ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu bisa naik jadi Rp20, dibuletin. Kenapa? Karena pedagang itu simply takut rugi. Jadi nggak percaya sama rupiahnya. Jadi daripada barang-barang harga sebelah ikutan naik nih, takutnya ya udah gue naikin juga deh harga gue. Bakal seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu, bukan bakal ya, ada kemungkinan terjadi seperti itu. Dan karena nggak ada kontrol harga yang kuat, mereka tuh bebas bulat-bulatin ini, bebas naikin-naikin harga. Dan ini nggak ada yang bisa atur. Sebenarnya bisa, cuman terkesannya jadi kayak maksa banget. Terus ada lagi efek psikologis, ya rakyat Indonesia tuh udah trauma sama kata potong nilai uang, karena sudah ada sejarahnya.
Jadi begitu dengar redenominasi, ya otomatis yang mikir itu adalah ini adalah devaluasi terselubung lah dan segala macamnya. Dan akibatnya ya orang-orang akan mulai panik, mereka akan simpan emas, beli dolar, bahkan narik duit dari bank. Sektor yang paling rentan di sini adalah UMKM. Banyak dari mereka yang masih pakai sistem manual atau software-software lama. Begitu sistem harga berubah, mereka harus ganti mesin kasir, update invoice, sampai ubah label harga satu-satu. Kalau mereka nggak sanggup adaptasi, bisnisnya tuh bisa berhenti sementara karena nggak ngerti implementasi sistemnya, atau bahkan bisa tutup total. Belum lagi urusan keuangan negara. Ya, semua sistem perpajakan, transaksi APBN, laporan keuangan daerah, itu semuanya harus diganti, disinkronin, dan diuji, dan dicoba ulang. Dan biayanya berapa tuh? Ya nggak tahu ya, kalian sebutin aja lah harganya, pokoknya banyak lah. Dan kalau ini nggak ada roadmap yang jelas, transisinya ini bisa kacau balau. Dan yang paling berbahaya sebenarnya bukan yang tadi gue sebutin itu, tapi kepercayaan publik. Sekalinya rakyat itu ngerasa mereka dibohongin, udah kelar. Itu mungkin bisa demo lagi, gue nggak ngerti deh kayak gimana. Karena zaman sekarang itu beda sama zaman dulu ya. Informasi itu menyebar cepat banget, hitungan detik dari sosial media. Tahun 1950, 1959, 1960-an itu nggak ada sosial media guys. Kalau ada yang bikin hoax gitu, itu bisa viral dan panik di masyarakat tuh bisa pecah cuman gara-gara satu postingan yang salah doang. Nah, apa yang gue pribadi lakukan, ya, kita semua harus tahu ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu ada yang namanya risiko dan ada yang namanya reward, ya, hadiah. Contoh, pilih keputusan A, ya, keputusan yang potensi resikonya besar, sementara rewardnya bisa dibilang hampir nggak ada. Ya, kita ngapain ambil keputusan A? Nggak make sense dong, ya kan? Let's say ada keputusan B, ya, dimana resikonya itu kecil, tapi potensi rewardnya itu besar. Ya, kenapa nggak kita ambil? Itu kayaknya sebuah pilihan yang sangat mudah. Nah, keputusan A sama keputusan B yang tadi gue kasih contoh itu, ini sama persis dengan skenario apa yang akan gue lakukan. Gue yakin nggak akan semua orang setuju dengan keputusan gue ini, ya, tapi it's all up to you guys. Do your own research. Ini bukan saran finansial. Keputusan A di kasus ini adalah gue tetap menyimpan semua uang gue dalam bentuk rupiah. Rewardnya yang akan gue dapatkan kalau misalnya gue ngelakuin ini adalah gue bisa mengakses uang gue dengan gampang dalam bentuk rupiah. Bisa gue akses dengan cepat, tapi resikonya cukup besar menurut gue, yaitu potensi rupiah anjlok dan potensi harga-harga barang itu naik akibat rounding effect. Ya. Menurut gue tuh potensinya cukup besar yang bisa membuat rupiah lebih hancur lagi. Menurut gue agak nggak make sense untuk gue ngambil opsi A. Jadi cuman diamin dalam bentuk rupiah. Karena rewardnya cuman gue bisa nyaman ambil uang gue karena mudah dari bank. Tapi potensi resikonya uang gue banyak yang hilang nilainya. Sementara opsi B adalah ubah rupiahnya menjadi aset yang bisa naik harganya dan sudah terbukti secara jangka panjang. Potensi resikonya apa? Potensi resikonya adalah aset yang gue beli itu harganya turun secara jangka pendek. Tapi potensi rewardnya yang bisa gue dapatkan adalah gue selamat, amit-amit rupiah itu tiba-tiba anjlok. Mungkin banyak teman-teman yang tahu kalau gue itu all in sebenarnya sekarang. Semua uang gue ke investment, ya, ke aset beresiko, ya, kayak misalnya Bitcoin sejak bertahun-tahun lalu. Dan gue tidak merekomendasi kalian untuk all in ngelakuin apa yang gue lakuin ya. Tapi punya exposure sedikit ke investment, itu bisa nyelamatin kalian ke potensi-potensi yang berbahaya. Kalau kalian orang yang tradisional nggak mau percaya kripto, ya udah nggak apa-apa. Invest aja misalnya di S&P 500. Beli ETF-nya, ya. Atau mungkin buat kalian nggak ngerti itu apa itu ETF, ya itu jatuhnya kayak reksadananya lah. Reksadana S&P 500. Nama ETF-nya adalah SPY. Ini adalah gabungan dari 500 company publik yang terbesar yang ada di US. Kalian kalau nggak ngerti saham, yang apa yang bagus buat dibeli, nggak usah pikir ribet-ribet, ya, beli aja indeks S&P 500 ini. Ini sudah berpuluh-puluh tahun terbukti bisa terus tumbuh secara jangka panjang. Kalau kita bandingin sama IHSG, ya ini juga kalah jauh sama S&P 500. Kalau kita bandingin ya, dari 10 tahun yang lalu, tahun 2015, S&P 500 itu tuh naik sekitar 200% sejak November 2015. Dan ini dalam dolar loh ya. Kalau kita bandingin sama IHSG kita, itu cuma naik 50% dalam dolar. 50% dibandingin sama 200. Kalau kita bandingin sama Bitcoin ya agak jauh beda ya. Itu Bitcoin naiknya 25.000%. Artinya kalau kita masukin uang 1 juta di tahun 2015, uangmu sekarang jadi 250 juta. Ya, tapi itu agak nggak apple to apple lah ya. Tapi ingat ya teman-teman, walaupun kenaikannya terdengar tinggi selama 10 tahun tersebut, ya selama perjalanan naik tersebut selalu ada drawdown-nya, masih ada turun-turunnya juga. Dan kalau kalian bisa berpikir jangka yang lebih panjang, secara historikal normalnya
mereka akan kembali lagi ke harga yang paling atas. Intinya yang gue mau bilang adalah, jangan simpan semua uangmu dalam bentuk rupiah. Simpan sebagian dalam bentuk yang lain. Kalau kalian tertarik mau beli ETF SPY, ya si S&P 500 yang tadi, atau kalian mau beli kripto, tapi cuma mau di satu platform aja, jadi kalian nggak perlu bolak-balik ganti aplikasi, kalian bisa cobain aplikasi Ajaib Alpha. Di sini kalian bisa beli aset kripto kayak misalnya Bitcoin, XAUT, atau PAXG. Ya. XAUT atau PAXG itu sama aja kayak kalian beli emas basically. Jadi harga itu ngikutin emas. Atau kalian juga bisa beli saham Amerika atau indeks-indeks sahamnya. Misalnya kayak S&P 500 dalam bentuk ETF, seperti ETF SPY yang tadi gue sebutin. Atau kalau kalian mau lebih agresif, kalian silakan pelajari yang namanya aset QQQ. Dan menurut gue, ini ajaib, platformnya cukup gampang dimengerti sama pemula. Kalau gue ngomongnya ya ini stupid people friendly lah bisa gue bilang. Dan sudah resmi di Indonesia dan diawasi sama OJK juga ya. Oh ya, kalau kalian misalnya suka spekulasi kripto, di sini juga ada pasar derivatif di mana kalian bisa pasang long dan short aset kripto dengan leverage maksimal 25x juga sebenarnya. So kalau kalian tertarik untuk bikin akunnya dan mau cicil beli untuk lindungi uang kalian, silakan daftar Ajaib Alpha, linknya ada di bawah dan kalian silakan pakai kode ini. Ini kodenya kalau kalian pakai, kalian bisa dapetin promo yang ada berjalan di bulan tersebut. Oke, itu aja. Kita lanjut ke videonya. Kalau Menteri Keuangan beneran akan ketok palu dan mulai proses redenominasi dalam waktu dekat, maka beban yang paling gede sebenarnya itu ada di satu institusi, namanya adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral kita. BI ini nggak bisa cuma jadi pelaksana teknis doang. Dia nggak bisa kayak cuma, oh iya kita cut 3-0, nggak bisa gitu. Ya, BI ini harus jadi penjaga persepsi, dia harus jadi komunikator utama. Ya, mungkin ya dibantu sama Pak Purbaya juga kali ya. Dan pengaman terakhir, biar kepercayaan rakyat itu nggak runtuh. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa diambil oleh Bank Indonesia atau Menteri Keuangan atau bahkan pemerintah sekalipun untuk bikin redenominasi di Indonesia itu jadi lebih lancar. Langkah yang pertama, itu yang sudah pasti wajib sangat harus dilakukan, itu adalah edukasi publik selama bertahun-tahun. Ini bukan kampanye satu musim. Kalian nggak bisa bikin ini tuh cuma 1 bulan, kampanye selesai. Nggak bisa. Ini harus jadi gerakan nasional. Dari sekolah SD pun itu juga harus udah dijelasin kalau kita akan ada redenominasi. Harus sampai selokal itu. Sampai ke komunitas pasar tradisional, itu harus ngerti kalau ini bukan pemotongan nilai, tapi cuman penyesuaian nominal. Jangan sampai rakyat itu nyangka bahwa duit mereka tuh dikurangi diam-diam. Kasih penjelasan dan bikin ini tuh jadi informasi yang awam. Ya, kalau perlu diulang-ulang sampai bosan. Kalau perlu, bayar influencer. Kasih tahu ini tuh bukan uang kalian diambil gitu sama pemerintah. Kalau komunikasinya ini sempat blur atau ada masyarakat yang tidak tahu, ya, masyarakat akan langsung mikir, wah ini kayak tahun 1965 lagi nih gitu. Bakal panik lagi rakyat. Langkah kedua adalah aturan anti rounding harga. Bank Indonesia sama Kemenko ini harus bisa bikin kayak semacam task force ya. Task force khusus buat ngawasin harga barang-barang secara real time selama masa transisi ini. Kalau misalnya ada toko yang mainin dia bulet-buletin harga yang tadi misalnya contoh ya, yang harusnya 35.000 jadi 35 rupiah harusnya, tiba-tiba dibuletin jadi 40. Ini harus langsung disanksi. Ya, kalau enggak, bakal muncul inflasi bayangan yang ngancurin kredibilitas rupiah. Tapi tentu aja, sebenarnya gue juga tahu ini tuh susah banget untuk dilakuin. Apalagi ngawasin pedagang-pedagang kecil yang di daerah. Yang ada malahan mereka akan protes. Ya, jadi mereka harus bikin kampanye yang benar-benar dan sangat merakyat gitu. Supaya masyarakat juga secara sadar diri nggak mau ngelakuin rounding ini. Langkah yang ketiga adalah digitalisasi dan sinkronasi sistem. Sistem perbankan, pos, UMKM, marketplace, ya ini semua harus satu bahasa semuanya. Nggak boleh ada satu sistem yang masih angka yang lama, terus nanti ada sistem yang angka yang baru. Ini harus semuanya sinkron. Jadi ini kayak Indonesia harus ganti sistem operasi nasional tiba-tiba. Dan nggak boleh ada bug. Karena kalau ada bug itu mampus kayaknya. Ini harus serentak dan nggak boleh bikin orang pada bingung. Ini bakal jadi transisi infrastruktur finansial yang sangat masif di Indonesia. Dan ini tidak boleh gagal. Menurut gue pribadi, ini emang keputusan yang cepat atau lambat harus terjadi. Ya, antara potong 3-0 di belakang, atau cetak lembaran kertas baru 500.000 dan 1 juta per lembarnya.
Tapi menurut gua, pencetakan uang kertas tersebut juga nggak akan terlalu berarti apa-apa, karena mayoritas kita semua sudah jarang pakai uang kertas. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, itu semuanya udah digital. Semua belanja pakai kris, transfer bank, segala macam. So, redenominasi ini emang harus dilakukan cepat atau lambat. Bener-bener cuma tunggu waktu doang. Dan kebetulan Pak Purbaya berani mengumumkan hal ini dan berani tampil di depan. Padahal kalau kita dengar dari cerita gue barusan, ini efeknya nggak sepenuhnya positif. Dan butuh PR yang banyak banget yang harus dikerjain sama mereka. Dan kalian perlu tahu ya, keputusan redenominasi ini bukan salah si Pak Purbaya ya, BTW guys. Ini bukan salah dia ya. Angka 0 kita itu terlalu banyak, itu berasal dari kesalahan generasi lama sebelumnya yang tidak bisa jaga inflasi. Kalau kalian mau belajar sejarah tentang uang kita tuh, kenapa nolnya bisa sangat banyak ya, kalian bisa nonton video yang ada di satu ini. Oke, sini kalian belajar harusnya uang kita yang 100.000 itu, tulisannya bukan 100.000, tapi rupiah. Atau kalian mau nonton video yang lainnya, di sebelah sini juga ada. Itu aja, see you guys in the next video, bye-bye.